Bidadari chapter 133 Syaratku. Sesaat setelah Adi Wijaya menutup teleponnya. Kamu sudah dengar semua kan yang dikatakan sama cucu mantuku? Saat ini sudah tidak ada lagi senyum kelembutan yang diberikan oleh Adi Wijaya. Dia tidak perlu berpura-pura apapun di hadapan Lesmana. Dengar Tuan Besar. Pria yang ditanya pun tahu kalau dirinya sedang diajak bicara serius sekarang. Lesmana menunjukkan keseriusannya seperti mereka memang sedang berbisnis. Menurutmu dia berbohong tidak denganku, Lesmana? Anak itu dari kecil memang tidak pernah saya lihat ada celahnya, Tuan Besar. Dan kalau menurut Anda sendiri bagaimana, Tuan Besar? Di sini Adi Wijaya diam dulu sejenak. Dia tak ragu pada Aida. Tapi apakah Aida melakukan ini karena sebuah paksaan? Inilah yang sedang ada di dalam benak Adi Wijaya. Ya, tapi aku juga ndak mau kalau cucuku sakit karena pikirannya ini. Dan sebetulnya aku juga ingin mendukungnya. Hanya saja masalahku, dia sekarang kan mengurus perusahaanku. Kalau dia terbagi fokusnya bercabang gimana? Jawaban yang membuat Lesmana senyum-senyum. Kok ini ndak percaya sama aku tah? Yang Anda khawatirkan bukan karena Den Reiko tidak bisa mengurus perusahaan, Tuan Besar. Anda sendiri yang sudah banyak mengajarinya bagaimana supaya menjadi seorang pemimpin. Dan dia juga sudah banyak belajar dari Anda dan bapaknya Tuan Endra Adi Wijaya. Saya rasa memimpin 2-10 perusahaan sekaligus sebetulnya Den Reiko pasti mampu. Jadi, kamu meragukan alasanku? Tanya yang tentu saja membuat Lesmana mengangguk pelan. Karena memang inilah yang menjadi pertimbangan di dalam benaknya. Brigitte Michelle sebetulnya yang jadi masalah bagi Tuan Besar, bukan? Ya benar. Makanya Adi Wijaya pun menganggukkan kepalanya dan terlihat cemas. Aku tidak mau kalau wanita ular itu bisa merusak rumah tangga cucuku. Makanya aku tidak mau kalau dia terjun lagi ke pekerjaannya itu, Lesmana. Tapi bukannya seseorang yang semakin dilarang itu malah akan semakin ingin membuktikan, Tuan Besar? Aida akan sengsara kalau misalkan mereka kembali bersama, Lesmana. Jadi, apa yang Anda rencanakan sekarang, Tuan Besar? Aku tapi tidak bisa membiarkan cucuku kesulitan seperti sekarang. Dan dia terjebak dalam hutang yang semakin besar. Dan mempengaruhi kestabilan mentalnya nanti, Lesmana. Bukan menjawab pertanyaan, justru Adi Wijaya seakan-akan meminta Lesmana memberikan sedikit kelonggaran untuk alasannya ini. Anda berhak melakukan apapun, Tuan Besar. Dan saya rasa Anda adalah orang yang sangat bijaksana. Ya betul. Lesmana pun mengangguk pelan di saat Adi Wijaya mengambil lagi telepon yang ada di meja tadi. Dia sudah siap menghubungi seseorang. Agak lama tadi Adi Wijaya menelepon Aida. Dan sekarang, dia bicara juga dengan Lesmana ini juga sudah menghabiskan waktunya hampir sejam. Dia berpikir lumayan pelik. Keputusan yang diambilnya tidak bisa sembarangan. Karena itu, sekarang setelah dirinya sudah merasa bisa yakin, pria berambut putih itu pun memencet sebuah nomor. Kakek, ada apa menelponku? Untung saja Zoom meetingnya sudah selesai. Sehingga Reiko sudah bisa dihubungi. Boyo kalau ditelepon kamu kasih salam dulu. Atau gimana gitu? Langsung saja membuat kakekmu jantungan. Maaf kakek. Tapi ini kan masih jam kerja. Makanya aku pikir kakek ingin memberitahukan sesuatu yang penting. Jadi aku tadi buru-buru menjawab begitu. Jadi tak enak Reiko. Tapi bukannya kalau kakek menelepon, aku langsung bertanya kakek ada apa meneleponku ya? Memang kakek ingin aku ngucapin salam dulu gimana maksudnya? Maklum saja, tadi itu kan Adi Wijaya habis bicara dengan Aida. Dan wanita itu selalu saja dengan lemah lembut dan sikapnya yang manis sangat sopan padanya. Makanya kaget dia bicara dengan cucunya yang langsung ke intinya. Aku mastiin kamu ada di mana. Jangan-jangan kamu ninggalin Aida sendirian lagi di apartemenmu dengan keterbatasannya itu.
Aku ini di apartemen, kakek. Tadi aku sudah telepon papa kalau aku tidak ke kantor. Papa sudah tahu kalau Aida sakit. Kamu ndak bohong sama kakek? Lah, kakek kan sekarang sedang video call denganku dan lihat ini. Aku ada di ruang kerjaku tuh. Cucu mantuku tidak berbohong padaku. Memang jari telunjuknya terluka. Reiko memperlihatkan gambar di sekelilingnya, sehingga mata Adi Wijaya bisa melihat seluruh isi ruangan. Tapi yang jadi fokus kakeknya justru bukan pada semua yang ditunjuk oleh jarinya itu, tapi luka yang disebut Aida. Gimana? Sekarang kakek sudah percaya padaku? Dan kakak ingin tanya sesuatu padamu penting, Le. Reiko yang mendengar itu pun duduk di kursi kerjanya lagi dan menaruh handphonenya, sengaja supaya tidak goyang-goyang dan dia bisa melihat kakeknya serius. Apa kakek? Kamu ada bisnis sama mantu dari Hartono? Tentu saja Reiko tidak heran kalau kakeknya tahu soal ini, makanya dia tersenyum dan mengangguk. Maaf kakek, aku harus mengerjakan urusan itu. Aku tahu kakek nggak suka kalau aku kerja sama dengan Aurora Corporation. Tapi ini adalah impian terbesarku, kakek. Aku ingin punya satu karya yang bisa aku kenang kalau aku tua nanti. Aku ingin menghasilkan sesuatu dari desain interiorku yang bertahan lama dan nanti kalau aku sudah punya anak. Meski itu bukan proyekku sendiri. Tapi kalau aku bisa membawa anakku ke kota mandiri milik Aurora Corporation, di sana aku bisa menunjukkan padanya kalau ini desainnya aku yang buat. Aku sudah sekolah desain dan aku minta maaf kalau aku diam-diam melakukan ini. Aku tidak bermaksud untuk merendahkan nama Adi Wijaya dengan bekerja sama di bawah Aurora Corporation. Itu atas nama aku sendiri. Tentu saja yang ada di benak Reiko adalah kemarahan kakeknya, karena dia mengerjakan proyek dari keluarga Prayoga. Makanya dia ditegur seperti ini. Tapi dia sama sekali tidak menyangka kalau Aida bercerita apapun tentang ini. Kakeknya juga sangat pandai sekali masuk melalui celah yang tidak disangka-sangka oleh Reiko. Dan sesuai janjinya, Adi Wijaya melindungi Aida. Kamu beneran pengen menggeluti dunia itu? Tapi aku sudah janji pada kakek kalau aku akan serius dengan pekerjaanku. Jadi kakek gak perlu khawatir soal ini. Aku melihat hasil kerjamu dengan menantunya Hartono dan katanya sangat memuaskan. Nah, ini juga tidak mungkin kan kakeknya tidak tahu? Hartono pasti cerita. Lesmana juga pasti mencari tahu. Lagi-lagi semakin jauh kecurigaan Reiko terhadap Aida, bahkan tak terbersit sama sekali. Maaf kakek, aku hanya mencoba melakukan yang terbaik. Tapi aku janji, aku tidak akan membuat perusahaan kita bermasalah. Aku akan melakukan yang terbaik juga untuk perusahaan kita. Misalkan aku yang mendanai untuk membisnis itu, apa akan ada persenan untukku juga, Le? Kaget Reiko ketika mendengar ini. Dulu bahkan aku pernah menawarkan ini, dan bagi hasilnya lumayan, tapi kakek tetap menolak. Apa benar Rehan Dharma Aji begitu besar pengaruhnya bagi kakek? Reiko betul-betul tak menyangka kalau kerjasama yang dibuatnya itu membuahkan kepercayaan. Dan tak ada sama sekali kecurigaannya pada wanita yang tinggal di rumah itu, yang sudah menanyakannya banyak hal sebelum dia Zoom meeting. Aku tunggu jawabanmu, Le. Kenapa ndak jawab? Kakek beneran mau membiayaiku? Maaf, kek. Tadi aku pikir kakek guyon. Adi Wijaya kan saat ini berhadapan dengan cucunya, jadi jelas dia bisa melihat Reiko yang hanya dia memandang ke arah layar. Iya, kalau kamu ada proyek yang kakek bisa bantu di luar kerjasamamu dengan Rehan. Iya, kek. Dan kakek tahu, kamu menawari lagi Rehan sebuah peluang baru. Dan itu ada hubungannya dengan perusahaan yang sedang dipimpin oleh wanita itu, bukan? Reiko tidak bisa menyalahkan Rehan juga kalau pria itu cerita. Reiko yakin Hartono pasti menceritakan ini kepada kakeknya.
Karena ini bukan sebuah rahasia lagi bagi mereka. Disinilah Reiko mengangguk pelan. Aku berusaha untuk profesional, kakek. Lagi pula Brigita juga sudah tahu kalau aku sudah menikah. Aku menawarkan itu karena itu adalah sebuah proyek yang memang ingin kami jalani sejak aku belum menikah. Dan sekarang juga ada beberapa proyek yang ditawarkan bagi perusahaan itu, hanya saja aku kepentok modal. Jadi, di belakangku, kamu masih menjalankan perusahaan itu bersamanya. Maaf kakek, tapi aku tidak macam-macam. Lah, siapa yang tanya kamu macam-macam? Kan tadi pertanyaanku itu, apa kamu masih menjalankan perusahaan itu bersamanya? Mata Reiko pun menatap dengan anggukan kepalanya pelan. Kakeknya ingin jawaban langsung apa yang dia inginkan. Iya kakek, aku sengaja melakukan itu semua karena aku sudah terlanjur nyemplung dengan proyek itu. Dan kalau untuk BII, aku punya beban saja pada diriku sendiri karena aku sebetulnya ingin sekali perusahaan itu maju saat mendirikannya. Baiklah, kita bicara sebagai seorang profesional, Le. Aku sebagai pemilik modal, dan kamu sebagai seseorang yang memiliki usaha. Kira-kira, apa ada peluang yang bagus untukku? Kakek serius kan ini? Dengan beberapa syarat, Le. Katakan kakek. Wajah mereka berdua sama-sama terlihat tegang kala itu. Reiko memasang telinganya betul-betul karena ini adalah sebuah kesempatan langka untuknya. Yang pertama, aku tidak ingin kamu tidak fokus pada perusahaan kita sendiri. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang sulit untuk Reiko. Dia juga sudah mengangguk cepat. Lalu apa yang kedua, kakek? Reiko bertanya lagi tak sabaran. Makin terlihat antusias wajahnya. Aku akan mendanai perusahaan itu. Aku ingin hitung-hitungan yang pasti. Dan karena itu adalah perusahaan juga atas namamu, aku ingin kita profesional dengan semua rekan bisnismu. Reiko tahu yang dimaksud di sini adalah dengan Brigita. Karena itulah, tentu saja kakek. Perusahaan itu adalah perusahaan profesional. Dan kami selalu tidak melibatkan perasaan kami saat kami sedang bekerja. Bagus kalau begitu. Biarkan Lesmana hadir di sana sebagai perwakilan dari investor, yaitu aku. Berarti kakek akan tinggal sendirian di Kudus? Ya enggak toh. Yang pasti kamu harus setuju dia jadi perwakilan. Dan kapanpun Lesmana atau suruhannya bisa datang ke sana dan mengeceknya. Ini bukan di bawah papamu, Le. Aku sendiri yang akan mengatur ini. Aku ingin semuanya under kontrolku dan tidak ada yang ditutupi dariku, Le. Dengan perasaan yang sedikit lega, Reiko melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengangguk. Setidaknya tidak tiap hari Lesmana di sana. Aku bisa bicarakan ini dengan Bi. Gumamnya di hati. Setidaknya, aku juga tidak perlu mencari modal susah-susah. Ya, Reiko juga sudah lumayan pening kalau harus mencari modal lagi. Membiarkan Lesmana ada di sana, toh itu bukan sesuatu yang berbahaya, bukan? Dia dan Brigita bisa bersandiwara. Lalu, selanjutnya apalagi kakek syaratnya? Kalau kamu sampai menyakiti istrimu, dan sampai aku mendengar ada kata perceraian, dan kamu meninggalkannya bersama dengan wanita yang katamu bisa profesional itu, maka aku akan menghancurkanmu, Le. Reiko paham. Karena memang kakeknya selalu mengingatkan ini. Jadi ini cara kakek supaya aku terikat padanya. Makanya dia memanfaatkan ini. Tapi aku memang butuh modal juga. Dan inilah yang ada dalam benak Reiko. Anak itu tidak terlalu menyusahkan. Aku rasa aku tidak masalah. Kalaupun 5-10 tahun dia denganku, aku tak masalah. Asal selama kakek hidup dia bersamaku. Kalau masalah anak, aku akan pikirkan bagaimana nanti ngelesnya. Dan kami berdua, aku dan Bi, pasti bisa menjaga hubungan kami ini sementara waktu. Aku hanya butuh papa untuk membantuku melindungi Bi. Reiko di dalam hatinya membuat rencana, dan dia juga sudah mengangguk cepat.
Dan masih ada satu lagi. Apa itu, kakek? Aku tidak main-main dengan rencanaku untuk ekspansi ke Mesir, Le. Jadi, aku ingin kamu membuktikan bisa memasukkan dulu produk perusahaan kita ke Mesir dan Timur Tengah. Baru modal ini akan aku cairkan.